Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun Martia dengan NIM 1903048. Selamat datang di Stikes Panakukang Makassar. Stikes Panakukang Makassar merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yakni PPNI, melalui Yayasan Perawat Sulawesi Selatan atau YPSS yang menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan, khususnya program studi D3 dan S1 keperawatan, program studi profesi nurse, program studi D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Program studi D3 keperawatan adalah program studi yang berdiri sejak 1961 dengan nama Akademi Keperawatan Panakukang Makassar. Sedangkan program studi rekam medis dan informasi kesehatan berdiri sejak 1998 dengan nama Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Panakukang Makassar. Kedua program studi ini merupakan perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi rekam medis dan informasi kesehatan pertama di Sulawesi Selatan. Stikes Panakukang Makassar juga sudah dilengkapi dengan fasilitas ruang kelas yang nyaman, yakni memiliki ruangan yang ber-AC. Tersedianya laboratorium keperawatan, laboratorium rekam medis, ruang perpustakaan, lab komputer, akses internet di wilayah kampus, parkiran yang cukup luas, dan fasilitas CCTV yang cukup memadai. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki Stikes Panakukang Makassar, yakni milik dan binaan DPWP PPNI Sulawesi Selatan, berada di bawah naungan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, kampus keperawatan dan rekam medis swasta pertama di Indonesia Timur. Semua program studi terakreditasi B oleh BAN PT dan LAN PT KES. Pembelajaran dengan sistem kurikulum berbasis kompetensi. Tersedia program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan beasiswa bidik misi. Pertama-tama kita akan memasukkan username dan password petugas terlebih dahulu sebagai bentuk keamanan pada aplikasi yang akan kita jalankan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada entitas relasi terdapat beberapa menu, yakni tempat pendaftaran pasien, TP2RJ dan TP2RI. Kemudian entitas relasi pelayanan, ada rawat jalan, rawat inap, dan UGD. Selanjutnya apotik, pemeriksaan penunjang, unit kesehatan masyarakat atau UKM, dan pembayaran. Selanjutnya kita akan menginput data pada TP2RJ. Langkah awal untuk menginput data pada form pendaftaran rawat jalan yaitu kita klik pada komen input. Lalu kita masukkan nomor rekam medis yang sudah kita input pada form identitas pasien. Lalu tampilkan data. Akan muncul data pada pasien. Kemudian kita isi semua dari nomor antrian, tujuan, tanggal kunjungan, dan nama petugas. love you so much. I love you.
so much. I love you so much. I love you more. Setelah semua data terisi, kemudian kita klik simpan, maka akan tersimpan pada database. Selanjutnya kita akan memfilter data yang ada pada database, data pasien yang ada pada database. Yang menjadi filter di sini adalah nama tujuan atau nama polinya. Di sini saya ketik poli umum dan muncul semua yang bertuliskan poli umum. Kita klik 2 kali pada poli umum dan akan muncul pada kolom form pendaftaran pasien seperti ini. Selanjutnya kita akan menginput data pada pelayanan rawat jalan. Kita akan mengisi data pasien pada rawat jalan. Caranya, klik input, kemudian masukkan nomor rekam medis, lalu klik tampilkan data, maka data akan tampil sesuai dengan form identitas yang telah kita input. Lalu masukkan nama dokter. Di sini saya menggunakan double klik Dokter Mustika, maka akan muncul kode dokternya dan spesialisnya. Kemudian untuk diagnosanya di sini ada tuberkulosis. Teman-teman bisa lihat diagnosanya yaitu tuberkulosis. Saya juga menggunakan double klik dan akan muncul kode dari diagnosanya. Selanjutnya ada tindakan. Tindakannya itu pemeriksaan sputum. Juga menggunakan double klik akan muncul kode tindakannya. Kemudian obat. Untuk obatnya sendiri itu menggunakan obat blister. Juga menggunakan double klik. Untuk yang selanjutnya kita mengisi nama petugas. Untuk nama petugasnya juga menggunakan double klik dan akan muncul kode petugas dan profesinya. Lalu setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan memfilter data pada database yang sudah kita input tadi. Kemudian caranya kita klik kotak kosong yang ditunjukkan pada kursor. Kemudian kita ketik, dan yang menjadi filter pada form pasien rawat jalan ini adalah diagnosanya. Jadi semua yang muncul pada kolom database-nya itu adalah diagnosanya. Di sini kita akan mencari tuberkulosis. Akan muncul data yang diagnosa tuberkulosis. Kemudian kita klik 2 kali akan muncul datanya. Selanjutnya kita ke TP2RI. Kita akan menginput data. Pertama-tama kita klik input, lalu masukkan nomor rekam medis yang telah kita input pada form identitas pasien. Lalu klik tampilkan data, maka datanya akan tampil. Kita masukkan nomor antrian 004, tujuan poli umum. Pada poli umum kita klik 2 kali, lalu akan muncul kode ruangannya. Lalu kita masukkan tanggal masuk pasien, lalu kita isi nama petugasnya, lalu klik simpan, maka akan tersimpan pada database.
Selanjutnya kita akan memfilternya. Dan untuk yang menjadi filter pada form pendaftaran rawat inap yaitu tujuan atau polinya. Kita klik poli umum, maka muncul poli umum, data yang bertuliskan poli umum. Kita klik 2 kali, maka datanya tampil sesuai dengan database. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada layar. Selanjutnya kita ke entitas relasi pelayanan, yaitu rawat inap. Pada form pasien rawat inap, kita akan menginputnya lagi. Kita pertama-tama klik input, lalu masukkan nomor rekam medisnya. Setelah itu klik tampilkan data. Kemudian masukkan nama dokter. Di sini kita menggunakan Dokter Mustika sebagai dokter umum. Diagnosanya yakni typhoid fever, demam tifoid. Kemudian tindakannya pemeriksaan darah. Kita klik, maka tampil kode tindakannya, isi tanggal keluarnya, dan kita akan mengisi nama obat, yaitu paracetamol. Pada obat kita klik 2 kali juga dan muncul kode obatnya. Petugas kemudian simpan. Lalu kita akan memfilter data pasien. Di sini yang menjadi filternya yakni diagnosanya. Kita klik T, maka akan muncul data yang bertuliskan TY atau typhoid fever. Kemudian klik 2 kali, akan muncul semua data. Teman-teman tinggal klik 2 kali. Kemudian kita beralih ke form pasien UGD, unit gawat darurat. Masukkan nomor rekam medisnya, tampilkan data, kemudian isi kolom-kolom yang masih kosong dengan sesuai data yang telah diberikan. Di sini cara datangnya dibawa oleh keluarga bersama keluarganya. Keadaan datangnya itu gawat darurat, membutuhkan pertolongan. Kemudian kita isi rujukannya tidak dengan rujukan, seperti ini. Keterangannya PKM. Kemudian kita isi lagi dokternya. Kita menggunakan Dokter Mustika sebagai dokter umum yang ada pada puskesmas. Lalu kita isi diagnosanya. Di sini diagnosa pasien unit gawat darurat yaitu typhoid fever. Kita klik 2 kali untuk memunculkan kode diagnosanya. Mohon maaf. Kemudian tindakannya yaitu pemeriksaan darah. Obatnya kita menggunakan obat yang diberikan yaitu paracetamol. Klik 2 kali akan muncul kodenya. Nama petugas, Rudi sebagai perawat. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan memfilter data yang telah kita input tadi, pada database. Di sini kita menggunakan filter yang kita gunakan yaitu diagnosa. Teman-teman bisa melihat pada layar
kita menggunakan diagnosa untuk memfilter datanya. Kemudian kita klik 2 kali pada database, maka akan muncul data yang sesuai dengan database yang kita munculkan tadi. Kemudian bisa klik 2 kali untuk memunculkan datanya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke form entitas relasi pada apotik. Pertama-tama kita klik input. Terlebih dahulu kita klik input. Lalu masukkan nomor rekam medis yang telah kita input tadi. Tampilkan data. Kemudian kita input obat. Untuk obat yang diberikan pada pasien yaitu ada aspirin. Kemudian kode obatnya KO013. Jumlah dosis yang diberikan yakni 10 mili. Berarti dia cair. Keterangannya 3x1 setelah makan. Jenis pembayarannya ada BPJS. Kemudian nama petugas. Nama petugas yang ada pada apotik itu bernama Dio sebagai apoteker. Kemudian kita simpan. Lalu kita akan memfilter data yang telah kita input. Di sini untuk apotik filternya menggunakan nama obat. Kita klik 2 kali, kemudian akan tampil semua data yang telah kita input. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang, kita klik input. Kemudian kita masukkan nomor rekam medis yang telah terhubung atau telah terhubung dengan form identitas pasien. Kemudian tampilkan data, masukkan tanggal kunjungan pasien. Di sini tanggal 13 bulan 11 2021. Adapun jenis tindakannya yaitu pemeriksaan sputum. Pada pemeriksaan sputum kita klik 2 kali untuk memunculkan kodenya. Tanggal pemeriksaan sampelnya yakni 13 bulan 11 2021. Untuk tanggal pengambilan hasil pemeriksaannya tanggal 14 bulan 11 2021. Hasil pemeriksaannya positif tuberkulosis. Nama petugas yakni Saudara Diru sebagai perawat. Kita simpan dan kita filter. Untuk form pemeriksaan penunjang yang menjadi filter yakni jenis tindakan. Kita ketik pemeriksaan sputum, maka akan tampil semua data yang bertuliskan pemeriksaan sputum. Kita klik 2 kali, maka akan tampil pada form semua kolom yang ada pada form pemeriksaan penunjang. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke entitas relasi unit kesehatan masyarakat atau UKM. Pertama-tama, seharusnya pada UKM ini kita klik input terlebih dahulu. Jenis kegiatannya pelayanan P3M. Tanggal kegiatannya yakni 14 bulan 11 2021. Keterangannya yakni penyuluhan penyakit menular.
Lalu kita isi nama dokternya. Nama dokternya kita menggunakan Dokter Mustika. Kemudian kita klik 2 kali pada Dokter Mustika, maka muncul kode dokternya. Kita isi nama petugasnya, saudara Rudi sebagai perawat. Kemudian kita simpan. Kita memfilter yang menjadi filter pada UKM atau upaya kesehatan masyarakat ini, yakni jenis kegiatannya. Nah, kita klik 2 kali, maka akan tampil semua data yang telah kita input tadi. Lalu selanjutnya kita ke entitas relasi, yakni pembayaran. Nah, muncul. Pada pembayaran kita klik input, kemudian masukkan rekam medis, nomor rekam medis. Di sini kita menggunakan nomor rekam medis 002233. Kita tentukan tarifnya sesuai dengan pelayanan yang telah kita berikan tadi. Pada puskesmas itu 20.000. Kita isi nama petugas yang ada, yang bertugas pada saat itu, yakni saudara Yuyu, saudara Yayu sebagai PMIK. Kita simpan. Lalu kita filter, dan yang menjadi filter pada form pembayaran yakni adalah nomor rekam medis. Nah, kita klik 2 kali, akan muncul semua data yang telah kita input tadi. Oke, sekian dari presentasi untuk penginputan data yang ada pada aplikasi Visual Basic Puskesmas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.